yang diurus kepentingan dunianya makin kuat, makin lemah taatnya kepada Allah. Ini sudah jelas. Menambahkan satu sisi, mengurangi satu sisi, pasti yang lain berkurang. Apalagi mengetahui bahwa Al-Quran itu mujizat. Jadi kalau kita melihat sholat ini adalah pokok masalah yang paling kuat, maka orang-orang aulia itu sholatnya nggak ada yang sedikit, dari minimal 500 rakaat sampai 1000 rakaat, untuk menundukkan hatinya, untuk menundukkan nafsunya agar jangan sampai mengingat dunia. Nah, tujuan untuk mengingat Allah, begitu lepas 1 jam, 2 jam sudah mengingat selain Allah, ini sudah menuju kekufuran. Nah, kekufuran ini pasti dia meninggalkan syukur kepada Allah. Nah, kalau sudah hilang syukur, muncul sifat dengki itu. Nah, sifat dengki, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ini dengki. Sudah dengki, butuh pengakuan, butuh penghargaan, butuh penghormatan, tetapi sebenarnya dia tidak memilikinya. Wa qalu ta'ala, wadda kasirun min ahlil kitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Surat Al-Baqarah 18. Kebanyakan dari orang-orang keturunan ahli kitab ingin kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman, disebabkan kedengkian dalam jiwa mereka. Nah, ini tadi sholat jelek. Kalau sholat jelek timbul dengki, ya kan? Ini tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah satu hari melewati depan orang Yahudi, orang kafir Yahudi, bahkan diejek Rasulullah SAW. Itu siapa? Anak kecil, sudah ngapain orang dewasa? Jangan ngikuti agama Muhammad. Setiap lewat anak kecil tidak manggil Rasul atau baginda atau Nabi, panggil aja namanya. Bahkan diejek. Pada satu saat si Yahudi ini, anak kecil ini sakit, rumahnya jauh. Didengar itu sakit sama Rasulullah SAW, karena Rasulullah bebas dari dengki, bebas dari marah. Maka datang Rasulullah SAW menjenguk orang si sakit Yahudi yang kecil. Menangis Rasulullah SAW melihat anak kecil ini sakit. Ya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maukah kamu masuk Islam? Karena kasih sayangnya Rasulullah SAW mengelus rambut yang si anak kecil yang menghina tadi. Dengan belayan kasih sayangnya Rasulullah melebihi dari bapak ibunya, si
si anak ini ikut menetes air mata. Masuklah kamu Islam, bacalah syahadat. Ada bapak ibunya, yang bapak ibunya orang Yahudi, orang Nasrani. Melirik si anak ini tadi sama bapak ibunya, takut. Hatinya mau ikut Rasulullah SAW karena lebih besar kasih sayangnya yang ditumpahkan kepada anak tersebut. Langsung kata si anaknya memandang bapak ibunya. Akhirnya bapak ibunya mengiyakan, ikuti Abu Qasim, ikuti Nabi Muhammad SAW. Langsung dibacakan asyhadu an la ilaha illallah, mengikuti si anak tadi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Keluar rumah Nabi Muhammad SAW telah meninggal dengan baca syahadat tadi, meninggal. Keluar Nabi kita Muhammad SAW sambil tersenyum berhati. Di sini kepuasan Nabi kita Muhammad SAW yang menyelamatkan anak ini yang harusnya nanti seluruh keluarganya akan masuk api neraka, tapi karena dia masuk Islam, di sini tersenyum Rasulullah SAW sambil meneteskan air mata yang namanya bahagia. Bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Melihat keberhasilan daripada satu orang yang harusnya masuk neraka, akhirnya masuk di dalam surga. Berkat semua ini hilang rasa dengki, yang ada kasih sayang di antara mereka. Yang tidak ada kepentingan mementingkan sesuatu kecuali menaburkan benih kasih sayang. Tidak bermusuh-musuhan dan tidak saling jatuh menjatuhkan. Ini sifat Rasulullah. Ini orang kafir. Orang yang sudah Yahudi masih ada kasih sayangnya. Bagaimana sesama Islam? Bagaimana sesama jamaah? Bagaimana sesama teman? Nah, ini yang kita tiru. Ini sebenarnya hasil dari ketaatan kepada Allah Rasul, yaitu ibadat sholatnya, sehingga menimbulkan tawaduknya. Begitu. Bahkan Al-Imam Abi Abdullah bin Haddad Saudi Ratib, kenapa menjadi seorang wali kutub tadi? Nah, jadi semua wali-wali yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala tidak punya sifat dengki diri, tidak ada. Dan tidak pernah niat untuk menjatuhkan orang, tidak ada. Itu sifat wali-wali. Kalau kita ingin jadi wali, itu saja syarat: hilangkan sifat dengki dan iri. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, menunaikan ibadat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dengan hati pemurah. Sahabat wali sudah. Kalau marah, tersinggung sama orang ini, jangan jadi wali. Walau pada saat Al-Imam Abdullah bin Haddad, ya, itu gurunya adalah Imam daripada Imam Abdul Rahman Al-Atas Saudi Ratib. Di atasnya lagi, begitu diberikan wilayah kedudukan kamu megang jabatan ini, dia tahu Abu Umam Abdul Rahman Al-Atas lebih tua. Tapi libas ini diberikan kepada, pakaian ini diberikan kepada Abi Abdul Haddad, dia tahu diri dia masih muda, maka serahkan yang tua.
mengalah yang namanya Habib Abdullah bin Haddad kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sama-sama saudara. Saat diberikan libas ini, serahkan yang lebih tua. Dia tidak menerima. Jadi masa aku. Kemudian Habib Umar bin Al-Attas mengatakan, kenapa kau menolak semua libas ini padahal kau berhak menerima? Aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW, orang yang tawadhu itu, orang yang rendah hati itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mengalah ini bukan dia kalah. Akhirnya libas itu pun diberikan kepada Habib Abdullah Haddad. Nah, jadi orang bukan berebut jadi imam, tapi berebut jadi rendah hati. Namanya tawadhu, bukan menang-menangan. Karena apa yang dikehendaki oleh pendengki itu selamanya tidak akan pernah terwujud dan tercapai cita-citanya. Karena orang yang dengki itu menyesatkan dengan kehendaknya. Tujuannya untuk menyesatkan kepada orang lain, mengajak supaya sesat lainnya. Itu pendengki, hasud. Sesungguhnya kehendak itu akan membuat dirinya kufur, kekufuran. Nah, tidak akan sampai orang yang dengki tadi. Maka kedengkian itu akan menghilangkan nikmat-nikmat ibadat, nikmat-nikmat beramal soleh. Karena orang-orang yang dengki, walaupun mengatakan diri adalah orang ulama atau orang alim atau orang ahli ibadah, tetapi sebenarnya kedengkian itu disebut orang yang bodoh atau dungu. Karena tujuan orang yang dengki ini semuanya minta hal khusus dikhususkan. Ini orang bodoh. Jadi semuanya minta hal khusus. Maka ketahuilah nikmat Allah Ta'ala tidak akan didapatkan, bahkan hilang nikmat-nikmat itu apabila dia ada rasa dengki itu. Maka kebodohan orang-orang yang tidak menyukai nikmat itu karena kedengkiannya. Baik urusan agama dan dunia, itu jelas. Kalau manfaat pada agama, orang yang teraniaya, mazlum dari pihak kita, lebih-lebih apabila kedengkian itu membawa kita kepada perkataan dan perbuatan, mengumpat, mencela, mengolok, memfitnah, membuka rahasianya dan menyebutkan keburukan-keburukannya. Ini sudah termasuk golongan orang-orang yang dengki. Maka apabila kalian mendapatkan seperti itu, anggaplah itu berupa hadiah. Jadi orang yang jelekkan gitu dapat hadiah. Dan katakan terima kasih, kau telah memberikan aku hadiah souvenir yang besar kepadaku, sehingga aku tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Begitu. Itu kedengkian. Sehingga engkau akan menemui di akhirat di mana Anda menjadi orang-orang yang dengki itu bangkrut, muflis,
bukan mukhlis, muflis itu bangkrut. Yang diharamkan atas nikmat, sebagaimana kita diharamkan dari nikmat itu di dunia. Maka orang-orang yang dengki itu termasuk dapat adab dari Allah, yaitu adab kedengkian. Jadi adabnya berubah dengki. Jadi orang itu kalau dengki dapat adab itu. Adabnya cuma dengki terus sama orang, nggak pernah sembuh. Karena setiap orang yang mendapat nikmat dari Allah, dia selalu iri dan dengki. Maka putuslah hati ini di hadapan Allah Ta'ala. Karena kedengkian, ada sebuah syair yang berbunyi, musuh-musuh itu tiada mati, akan tetapi mereka hidup berkekalan, sehingga mereka melihat padamu nanti